wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ugani Rasyidi dengan NPM 4423210004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penugasan UAS saya untuk nomor 9, yaitu Odo Industry, di mana saya mendapatkan modul Holiday House. Apa itu Odo Industry dan Holiday House? Modul industri ialah modul industri yang dirancang untuk pengelolaan properti sewa jangka pendek seperti villa, guest house, homestay, dan rumah liburan. Modul ini mengintegrasikan reservasi, manajemen properti, penagihan, housekeeping, serta website booking dalam satu sistem yang terpusat, di mana target industrinya adalah villa and homestay, lalu holiday house atau Airbnb style rental, lalu guest house, selanjutnya short term rental property. Ada perbedaan nih dari modul default and holiday house, di mana untuk modul website sendiri di default itu website statis, di modul holiday house itu website booking property. Di sales di defaultnya itu penjualan produk, kalau di holiday house itu reservasi berbasis tanggal. Kalau accounting di default itu inovasi invoice standar, kalau di holiday house itu invoice sewa otomatis. Kalau kalender di default itu untuk event umum, kalau di holiday house itu booking and availability. Kontak di kondisi default itu hanya kontak biasa. Setelah di model holiday house itu guest and owner management. Di inventory kondisi default itu tidak relevan. Di inventory holiday house digunakan untuk fasilitas. Project di default itu task manual. Kalau di holiday house itu bersifat housekeeping otomatis. Selanjutnya ada analisis fitur tambahan, di mana property management untuk mengelola unit properti seperti rumah atau villa, harga sewa, kapasitas tamu, dan status ketersediaan. Di mana fitur yang ditambahkan adalah properti atau house management, kapasitas tamu, harga sewa per malam, status di mana ada available, book, or maintenance. Selanjutnya untuk navigasi sendiri, klik holiday house to properties to house. Selanjutnya, calendar and booking menampilkan ketersediaan properti berdasarkan tanggal dan mencegah kejadian double booking. Di mana fitur yang ditambahkan adalah availability calendar, booking berbasis tanggal check-in dan check-out, lalu sinkronisasi dengan sales and website. Di mana untuk navigasinya sendiri, yang pertama calendar to booking calendar, lalu holiday house to reservation. Selanjutnya modul sales mengelola reservasi tamu sebagai sales order berbasis durasi inap, di mana fitur yang ditambahkan adalah sales order berbentuk reservasi, harga otomatis dihitung per malam, integrasi dengan kalender and invoice, di mana untuk navigasinya sendiri adalah sales to order to reservation. Selanjutnya modul website, di mana website gunakan sebagai platform booking online untuk tamu, di mana fitur tambahannya adalah penampilan daftar properti, form booking online, sinkron otomatis ke kalender and sales. Di mana untuk navigasinya website to page to holiday house, lalu website to booking form. Selanjutnya ada modul accounting, mengelola invoice sewa properti secara otomatis berdasarkan reservasi, di mana fitur yang ditambahkan adalah invoice otomatis dari booking, pelaporan pendapatan per properti, dan pembayaran DP or full payment. Di mana untuk navigasinya sendiri, yang pertama accounting to customer to invoice, lalu accounting to report to revenue by property, dan selanjutnya modul maintenance, di mana modul ini mengatur kebersihan dan perawatan properti setelah tamu check out. Fitur yang ditambahkan adalah task otomatis, housekeeping, selanjutnya status cleaning, lalu integrasi dengan project or maintenance, di mana untuk navigasinya sendiri, klik project to housekeeping tasks, and klik maintenance to request. Selanjutnya modul kontak. Kontak digunakan untuk menyimpan data tamu, pemilik properti, dan pihak ketiga. Fitur yang ditambahkan adalah guest history, owner property linkage, lalu repeat customer tracking, di mana untuk navigasinya sendiri, klik kontak to guest, klik kontak to property owners. Nah, selanjutnya ada perbedaan workflow dari default and holiday house, di mana di kondisi default itu customer to sales order,
to invoice, to payment. Selanjutnya di holiday house, guest, to website booking, to reservation created, to calendar blocked, to invoice generated, to housekeeping tasks, and to payment. Selanjutnya, konfigurasi. Di sini saya mengingatkan ini adalah hal penting karena modul Holiday House sendiri tidak dapat jalan sendiri atau secara otomatis, maka diperlukan langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi dari berbagai modul yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama itu adalah konfigurasi Holiday House to Sales, di mana tujuannya agar reservasi, sales order, dan harga otomatis dihitung per malam. Terdapat 3 tahapan yang harus kalian ikuti sebagai mana yang telah tertera di layar ini. Saya menggunakan AI karena saya tidak dapat menggunakan trial di Odoo SOO saya untuk Holiday House ini. Dan di sini telah saya rangkum bagaimana step-stepnya yang dapat kalian ikuti. Dan nantinya saya akan mengikuti juga di lain kesempatan. Selanjutnya untuk step kedua, konfigurasi holiday host to calendar, di mana tujuannya adalah untuk booking otomatis, memblok tanggal, tidak ada yang double booking, ini sangat dihindari. Lalu terdapat perbedaan kalender dan event biasa. Nah, di sini ada 3 langkah juga yang harus kalian ikuti. Ini benar-benar harus diikuti karena kesalahan sedikit saja dapat membuat kegagalan pada modul yang ingin kita generated ini. Selanjutnya ke step yang ketiga, konfigurasi holiday host to website, di mana tujuannya untuk online booking. Nah, di sini akan tampil properti di website, lalu tamu bisa booking online, lihat-lihat online, dan nggak perlu datang ke lokasi karena mungkin jauh barangkali. Selanjutnya booking website. Nah, setelah di booking, informasinya akan masuk ke sales dan kalender otomatis, sehingga menghindari terjadinya double booking. Di sini terdapat 3 langkah juga yang harus diikuti. Maaf, ada 5 langkah yang harus diikuti. Selanjutnya ke step keempat, yaitu konfigurasi holiday host to accounting, di mana ini gunanya untuk invoice otomatis. Nah, tujuannya adalah yang pertama booking otomatis jadi invoice, lalu pendapatan tercatat secara rapi dan terstruktur, dan bisa dilaporkan per properti, di mana terdapat 4 langkah yang harus kita ikuti. Selanjutnya, step terakhir yaitu konfigurasi holiday house to project or maintenance, di mana ini diperuntukkan untuk housekeeping. Tujuannya adalah setelah tamu check out, maka otomatis ada penugasan untuk pembersihan. Selanjutnya, setelah dibersihkan, maka properti siap dipakai lagi dan siap menerima tamu lain. Selanjutnya, workflow real life industry, di mana terdapat 3 langkah yang harus diikuti untuk mengkonfigurasikan kedua modul ini. Selanjutnya, workflow holiday house, di mana yang pertama tamu melakukan website booking, setelah melihat-lihat lalu di booking, selanjutnya itu di reservation, selanjutnya kalender di block agar menghindari terjadinya double booking. Selanjutnya setelah kalender di block, invoice akan keluar. Setelah invoice keluar, maka guest-nya akan membayar sejumlah uang untuk menyewa rumah liburan ini. Selanjutnya, setelah selesai penginapan dan kegiatan tamu, maka housekeeping akan mendapatkan penugasan untuk membersihkan rumah itu setelah ditinggali oleh tamu. Selanjutnya, setelah dibersihkan, maka properti akan tersedia kembali dan siap menerima tamu selanjutnya. Jadi kesimpulannya, Odoo Industri Holiday House menghadirkan solusi terintegrasi untuk pengelolaan properti sewa jangka pendek dengan menggabungkan modul reservasi, kalender, penagihan, housekeeping dalam satu sistem. Modul ini secara signifikan mengubah alur kerja Odoo standar menjadi berbasis booking dan durasi inap,
sehingga meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kesalahan reservasi, serta memberikan pengalaman profesional bagi pengelola dan tamu itu sendiri. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih dan mungkin kegagalan saya akan saya jadikan kegagalan saya dalam menggunakan modul trial akan saya jadikan pembelajaran dan saya cukup tertarik untuk mengkonfigurasikan modul ini di kemudian hari. Barangkali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.